Shalom saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mau ajak saudara buat nyanyi pujian ini. Kita sama-sama resapi kata-katanya. Karena salah satu tugas yang harus kita tuntaskan sampai akhir adalah memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu. Ada tuh, mari ingat setiap orang yang dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Oh, mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Mari kita angkat pujian dari Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga dari yang hilang.
siapapun, doakan saudara supaya dia kenal Tuhan dalam hidup mereka, supaya Tuhan hadir bukan hanya untuk kita tapi juga buat mereka. Saya mau ajak dengan iman nyanyiin lagu ini supaya mereka pun gak ada di sini. Maksud kita, doa kita sampai buat mereka. Amin. Mereka perlukan, katakan sini. Mereka perlukan kasih. Siapa yang mereka perlukan? Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari siapa Dia kasih yang sejati? Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kami mengaku bahwa pertolongan kepada kita di dalam ibadah pada pagi hari ini yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus datangnya daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun perbuatan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dan anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allahku. Karena kebesaran dan kemurahan-Mu Tuhan, kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak mengembalikan rasa syukur kami Tuhan kepadamu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya pada pagi hari ini kami boleh beribadah dengan baik dan benar Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita di dalam kehidupan kami semua pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap
petugas dan pelayan yang ada ya Tuhan, baik WL, baik singer yang memimpin puji-pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau urapi mereka Tuhan, para pemain musik juga Tuhan urapi, supaya mereka semua boleh membawa jemaat Tuhan, memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan sorak-sorai pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati juga Tuhan para petugas dan pelayan yang ada, petugas multimedia, petugas arsers Tuhan, kiranya Engkau menolong Tuhan mereka semua yang terlibat di dalam pelayanan sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita, melayani Tuhan dengan penuh sorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami percaya ketika kami memuji nama Tuhan, puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau menolong memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati juga yang hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan yang Kau taburkan Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan, kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan yang ingin kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Shalom. 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 Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
Tepuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama puji Dia, karena Dia Tuhan yang luar biasa. Ya. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Bila ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Ku. Goyang-goyang dong. Sekali lagi ya, kita katakan yang Tuhan yang mulia. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Karena Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Bisa saling goyang bagi Tuhan Yesus. Sama-sama ya, saya minta semuanya tepuk tangan ya. Jangan
Terus. Bener kan Citanu? Oke saudara, saya mau sharing satu hal. Saya percaya saudara, manusia itu diutus Tuhan untuk memenangkan jiwa saudara. Gereja diutus Tuhan untuk memenangkan sebuah generasi. Lalu apa saudara yang kita dan gereja miliki untuk memenangkan itu saudara? Yes betul saudara, berita Injil. Injil adalah pemberitaan bahwa manusia itu semuanya berdosa saudara. Dan semua usaha manusia itu akan sia-sia. Manusia itu alamatnya neraka saudara. Tapi barang siapa menerima Injil, percaya sama Yesus, dia akan diselamatkan. Firman Tuhan di Roma bilang gini saudara, sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. I am not ashamed of the gospel saudara. Saya gak malu memberitakan Injil. Karena setiap Injil yang kita bicarakan itu mengandung kuasa saudara, kuasa yang menyelamatkan. Amin saudara. Mari saudara, selagi kita masih diberi kesempatan, mari kita beritakan kabar baik itu. Pakai kami Tuhan, pakai hidupku. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari saudara kita nyanyikan pujian sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan saudara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang selamatkan kami Tuhan. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan,
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Katakan sekali lagi saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini hendak jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Segala pujian, hormat, syukur kembali kepada Engkau, Tuhan kami, Raja kami, Allah kami, Yesus Kristus. Engkau sudah melakukan segalanya bagi kami. Engkau sudah mati bagi kami. Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa tiap-tiap hari dalam hidup kami. Jaminan kekal sudah kami terima. Kami bersyukur untuk sekaliannya itu ya Bapa. Kami bersyukur untuk keselamatan yang boleh kami terima. Biarlah hidup kami mencerminkan kasih yang kami terima itu. Kami boleh taat akan kehendak-Mu. Untuk kami pergi Tuhan, menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Dan selama masih ada nafas hidup kami, biarlah itu menjadi kesempatan untuk kami Tuhan memberitakan kabar baik bahwa ada Yesus yang sanggup menolong tiap-tiap orang, asalkan mereka mau percaya. Tuhan, inilah kami. Ladang-Mu sudah menguning, kami siap dipakai untuk menjadi pekerja-pekerja-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan, perlengkapi kami dengan Roh-Mu yang ajaib itu, sehingga kami memiliki keberanian memberitakan Injil. Dan sementara Tuhan kami ada dalam rumah Tuhan, kami mau diperlengkapi supaya Tuhan dengan kekuatan daripada Bapa, kami memperoleh kemampuan, memperoleh kerelaan, yaitu kasut untuk memberitakan Injil. Kuasai kami Tuhan di waktu ke depan. Biarlah baik hamba-Mu, seluruh umat-Mu bersama-sama kami menjadi pendengar dan pelaku dari firman-Mu. Karena itulah yang benar. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Tepuk sebelahnya, siap menginjil. Siap menginjil ya. Ya Bapak Ibu, hari ini saya kebagian di minggu keempat dengan tema tunaikan tugasmu. Ya, tunaikan tugasmu. Rasanya
bicara tentang evangelism atau bicara tentang penginjilan bisa menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang Kristen. Ya, atau kadang-kadang itu sesuatu yang kenapa tidak menyenangkan? Karena ini menyangkut keberanian, menyangkut kerelaan, menyangkut kemauan, dan menyangkut penderitaan, ya nggak? Kalau memberi, siapa juga mau dong menerima. Kalau memberi Injil, belum tentu. Yang ada bisa aja kita ditolak, disalah mengerti gitu ya. Tetapi ternyata ada bagian di Alkitab dikatakan, kamu harus menyelesaikan tugas ini. Dan ini adalah ternyata perintah, bukan pilihan. Ya, jadi waktu berkata tunaikan tugasmu, sekarang pertanyaannya kalau ada anak sekolah ya, saya tanya anak saya, ada PR nggak Cio? Ada. PR-nya PR apa? Ya nggak? Oh, iya ya, harus tahu PR apa. Kalau nggak tahu PR apa, mau ngerjain apa? Tugas apa? Ya nggak? Tunaikan tugasmu, tunaikan, semua kita tahu lah ya, kerjakan gitu ya. Sekarang pertanyaannya, tugasmu tuh apa? Jangan-jangan kita nggak tahu tugasnya apa. Kalau tidak tahu tugasnya, ya nggak bisa ngerjain dengan benar dong. Ayo kamu pergi kemana? Pergi ke KBP, pergi ke Sumarekon, pergi ke kemana? Harus jelas ya nggak? Supaya kita tidak salah jalan, tidak buang uang, tidak buang energi, tidak buang kesempatan, ya nggak? Jadi waktu dikatakan tunaikan tugasmu, maka semua kita mesti make sure dulu bahwa semua yang ada di tempat ini tahu apa tugasnya, ya. Apa tugasnya? Tugas apa sih? Tahu nggak Bapak Ibu tugasnya apa? Ibu Ruth, Ibu Adi, tahu nggak tugasnya apa? Tahu, oh, Ibu Adi tahu tugasnya apa. Karena saya tanya, Pak Gunawan, tahu nggak tugasnya apa? Oh, senyum aja, belum tahu Bu Emra. Ibu Nonon, tahu nggak tugasnya apa? Cari tahu, Bu Nonon cari tahu. Nah ini loh, ternyata memang demikianlah. Seringkali ada yang belum tahu tugasnya. Apa tugas yang harus ditunaikan itu? Yang jelas tugasnya itu adalah seperti yang ada di dalam tadi itu, sharing the gospel. Mari kita coba buka dulu Alkitab kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 5 supaya kita tahu dengan jelas tugasnya itu apa. Nah, kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, saya sarankan untuk buka Alkitabnya, baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk digital, boleh lah. Ya, kalau enggak boleh lihat di depan. Kita baca sama-sama 2 Timotius 4 ayat 5, 2-3. Tetapi kamu kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Ini adalah ayat yang diberikan untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan tentang tunaikan tugasmu. Kita coba yang skip ya, ayat yang baris pertama 2, tetapi kamu, nah ini saya ngasih merah di situ, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Ini adalah nasihat dan bukan nasihat, perkataan perintah dari Rasul Paulus kepada Timotius. Dia bilang apa? Timotius ya, itu tadi dia kalau bicara kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, karena Timotius ada di dalam sebuah pelayanan penggembalaan yang macam-macam bentuk orangnya, dan dia banyak di situ menghadapi banyak kesulitan. Tetapi di dalam kesulitan itu Paulus bilangnya gini, udah kuasai diri kamu dengan baik, jangan sampai kamu marah, jangan sampai kamu kehilangan kasih mula-mula, jangan sampai kamu itu kehilangan tujuan ya, kamu sabar aja menderita. Fokuskan dirimu kepada apa? Kepada pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Ada 2 di sini. Pekerjaan pemberita Injil dan tugas pelayananmu. Kenapa ada tugas pelayanan di sini? Tugas pelayanan di sini yang dimaksud adalah tugas Timotius waktu dia disuruh menggembalakan jemaat. Dalam hal ini kaitannya konteksnya dengan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi kalau tentang pemberita Injil, ini bicara tentang apa? Kamu jangan hanya fokus, hanya urus
ngurusin sesuatu yang ada di dalam gereja Tuhan. Ya, jangan sibuk, bingung sampai kamu itu kehilangan waktu, kehabisan semua tenaga kamu ngurusin yang di dalam yang harus kamu, yang itu memakan seluruh keberadaanmu. Kenapa? Karena yang di dalam aja ternyata Timotius itu mesti mengalami penderitaan. Itu loh ya. Jemaat itu bukan jemaat yang mudah. Di dalam aja dia, udah itu kamu layani, tetapi yang satu ini juga gak boleh lupa. Apa itu? Pemberita Injil. Seringkali di gereja kita ini gak balance yang ini. Seringkali kita fokus pada tunaikan tugas pelayananmu, ya gak? Semua orang bersedia, bahkan kita memperlengkapi orang mau butuh les untuk musik, gereja bersedia, ya gak? Bayar. Oke, terus kemudian untuk ada apa lagi? Kita butuh latihan worshiper, kita butuh latihan untuk ini, kita perlu untuk menolong diakonia. Itu baik, dan banyak orang mau melayani jadi bagian dalam gereja. Tetapi itu tidak boleh tidak imbang dengan apa? Pekerjaan pemberita Injil. Bapak Ibu, semua kita harus melakukan pekerjaan pemberita Injil. Kenapa? Karena itu adalah yang dikehendaki Bapa di dalam Markus. Dikatakan apa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah, go. Waktu kata ini diberikan, tidak menunjuk kepada murid-murid yang hanya 12 lebih itu waktu itu. Tetapi dikatakan termasuk kepada murid-murid yang akan datang di segala generasi dan di segala zaman. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu dan saya di sini mengaku sebagai murid Kristus? Yang murid Kristus angkat tangan. Kalau kita murid Kristus, berarti kita terhisap juga dengan perintah ini, ya enggak? Kita terhisap dengan perintah ini. Jadi kalau dikatakan tugasnya apa? Jelas tugas di sini yang dimaksud adalah tugas menjadi pemberita Injil. Sharing the gospel, menjadi pemberita Injil. Sekarang kalau kita tahu tugas kita apa, ya, tugasnya adalah memberitakan Injil. Kenapa? Ya, ingat ya tadi kita fokus di sini tugasnya adalah memberitakan Injil. Pertanyaan yang sebelum saya ke mengapa, Bapak Ibu tahu nggak Injil itu apa? Di minggu pertama, ya, kita sudah Pak Beniona di tempat ini mengajarkan kita tentang 3B. Supaya saya tidak mengulang lagi Injil itu apa. Bagaimana Bapak Ibu mau mengerjakan tugas kalau nggak tahu tugasnya apa? Yang pertama, ya kan? Terus itu disuruh menginjil. Lalu Injil itu apa? Tadi Pak Adi di sini berkata gospel. Injil itu berarti memberitakan kabar baik, ya nggak? Gospel, ya, atau Injil, evangelion, ya, itu artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Bapak Ibu, waktu saya ngomong gini ke Bu Lani, aduh Bu Lani selamat ya untuk kelahiran cucunya. Wah, cucunya ganteng luar biasa. Kabar baik bukan? Kabar baik. Om selamat ya untuk pembukaan usaha barunya. Wah, semakin expand. Kabar baik bukan? Kabar baik. Pak Adi, selamat ya. Wah, luar biasa. Sekarang gudangnya tambah lagi di kota yang lain. Kabar baik. Kabar baik. Selamat ya Pak Gunawan. Sepedanya laku semua. Mulai sekarang Pak Gunawan punya toko baru. Kabar baik bukan? Kabar baik. Tetapi kalau Injil bukan kabar baik soal itu, tapi kabar baik soal sesuatu yang maksud saya sesuatu yang bersifat kekal. Yaitu apa? Kabar baik tentang manusia bisa diselamatkan. Kabar baik tentang Yesus yang mau mati untuk kita. Siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Bukan kabar baik tentang sesuatu yang berkaitan dengan dunia masa kini saja, tetapi kabar baik tentang sesuatu yang menyangkut kekekalan. Inilah Injil. Injil itu menyangkut kekekalan dari hari ini sampai kekekalan. Seorang yang memberitakan Injil, seorang
kekekalan. Kenapa saya kasih tahu dimulai dari hari itu? Karena apa? Nanti ada di bagian orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya pasti diubahkan, ya nggak? Diubahkannya nanti apa sekarang? Dari sekarang. Ya. Jadi Injil itu kabar baik tentang keselamatan. Jadi Bapak Ibu harus ngerti dulu di sini. Makanya waktu minggu pertama, Pak Beniona B pertama itu adalah belajar, ya nggak? Bagaimana kita mau melaksanakan tugas kita kalau kita tidak pernah belajar? Belajar tentang apa yang harus kita beritakan, yaitu Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian mesti udah punya dulu Injil itu apa. Saya secara pribadi nih, saya lagi mempraktekkan dalam diri saya tuh mempersiapkan semacam 3 paket gitu ya, semacam. Saya bilang Injil itu apa? Injil itu Yesus Kristus. Yang pertama saya sebut adalah compact gospel. Jadi itu semacam Injil dalam bentuk yang compact. Ini untuk apa? Pada saat saya ada dalam perjalanan yang jauh atau dalam satu perjalanan ketemu orang-orang yang lepasan tuh loh, yang saya nggak akan selalu ketemu dia. Hari itu aja saya ketemu dia. Nah pada saat saya hari itu ketemu dia, maka saya harus ada kesempatan diberitakan Injil. Kan saya mesti punya dong cara gimana untuk beritakan Injil dalam waktu yang singkat, dalam rangka saya menunaikan tugas saya, ya Pak. Itu istilahnya compact, ya kan? Jadi mesti benar-benar pas nih, flexi edition gitu ya. Benar-benar pas dalam waktu yang singkat, Injil bisa nyampe. Dalam perjalanan di pesawat, dalam perjalanan di kereta, atau kita lagi ngobrol ketemu di kafe, tapi itu Injil bisa nyampe. Gimana caranya? Maka saya kita mesti belajar gimana caranya ekspres gospel itu disampaikan. Ya enggak? Yang kedua, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, yang hidup bersama-sama dengan kita, menghabiskan waktu dengan kita, rasanya mereka tidak butuh yang compact. Karena apa? Untuk yang jenis ini perlu yang namanya dibangun hubungan. Mereka kan selalu lihat hidup kita, ya nggak? Kalau yang sebelumnya kan nggak tahu ya hidup kita kayak apa. Tetapi kalau yang kedua ini mereka, lu ngomong kayak gitu, hidupmu aja kayak gitu, ya nggak? Yang ini kan lebih sulit, ya kan dijangkau. Justru orang-orang yang dekat itu lebih sulit apa nggak? Mana lebih mudah menginjili orang yang lepasan itu atau sama orang yang lebih dekat dan sering ketemu kita? Lebih mudah yang lepasan, lebih sulit yang sering ketemu, ya nggak? Kenapa? Karena yang sering ketemu ini memerlukan satu treatment yang berbeda. Dimulai dari kita harus menjaga hidup kita benar secara karakter dan moral. Setuju? Jangan sampai dikatakan setelah saya memberitakan Injil, saya sendiri ditolak. Ya nggak? Hidup kita itu betul-betul menjadi Injil yang hidup, Injil yang terbuka dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana pembantu kita mau terima Yesus kalau perlakuan kita tiap-tiap hari di rumah aja udah nggak jadi contoh? Omongan kita bukan omongan yang memberitakan kabar baik. Orang yang hidupnya dipenuhi Injil dengan hidupnya dipenuhi dengan kabar baik, ekspresinya juga kabar baik. Dia akan berjuang bagaimana caranya. Jadi Bapak Ibu, itu tentang bahwa kita itu benar secara karakter dan moral, itu tidak boleh itu sebagian yang tidak boleh pernah lepas dari hidup kita. Karena apa? Jangan sampai kita ditembak balik oleh karena itu. Pernah berbuat salah boleh, semua orang pernah. Pernah gagal boleh, tetapi kita harus bangkit keluar dan tidak hidup lagi di lingkaran itu. Justru itu menjadi sebuah modal. Kegagalan kita di masa lalu menjadi sebuah alat untuk kita itu memberitakan Injil, menunaikan tugas kita. Tetapi kita perlu jembatan yang bagus, ya nggak? Orang-orang di sekitar kita memerlukan kesaksian hidup kita yang sungguh. Saya berkata, Yesus itu adalah penyembuh. Maka saya ngalami dong. Kalaupun saya tidak ngalami langsung, belum tentu ternyata tidak semua orang waktu saya Paulus tuh loh ngomong Yesus penyembuh, dia nggak sembuh, tapi dia doain orang sembuh, ya nggak? Kita mesti punya keberanian untuk ngomong gitu, ya nggak? Nah, Bapak Ibu, untuk yang model kedua ini, waktu Bapak Ibu sedang menunaikan tugas yang ini pasti ini lebih sering buat kita, karena ini menyangkut kehidupan kita keseharian.
kemudian, mari jaga kesaksian hidup kita. Benarlah secara karakter dan secara moral tiap-tiap hari. Berjuang, karena ini menjadi base, menjadi dasar yang bisa digoncang. Kalau sudah dasarnya ini oke, waktu kita beritakan Injil di sini lebih mudah, ya. Nah, itu sebabnya bangunlah hubungan yang karib, yang akrab dengan orang lain. Jangan jadi orang-orang yang egois. Bertetanggalah dengan baik pada security, pada tetangga Anda, ya. Jalinlah hubungan dengan, makanya dikatakan lihatlah sekelilingmu. Itu kan kata ayat, kata Alkitab. Lihatlah sekelilingmu, ladang sudah menua menguning. Lihatlah sekelilingmu, bicara sekelilingmu itu bukan bicara orang jauh, bicara orang sekitar kita. Nah, untuk itu ini perlu kita usaha untuk jaga hidup dengan benar, dan kemudian biarlah dari cara hidup yang benar itu menjadi sebuah kesaksian, sehingga pada waktu kita membuka mulut kita menjadi Injil itu menjadi sebuah alat, ya. Dan yang ketiga yang saya terapkan, Injil yang ketiga ini lebih kepada apa ya, SOS atau ini emergency. Ini biasanya bagi Injil yang saya beritakan kepada keadaan yang sudah sangat emergency. Pada saat ada orang sakit, ya kan? Udah, wah ini sering nggak pernah punya pengalaman begitu? Waduh, udah di UGD, udah di ICU, tapi belum terima Injil. Gimana ya? Apa masa model begini masih kita ajak ngobrol? Seperti di perjalanan? Mungkin enggak dong. Kalau model begini masih saya harus menyaksikan kehidupan saya, jalin hubungan, nggak bisa, ini udah ada di terminal terakhir. Harus gimana Injil yang model gimana yang mesti saya sampaikan ke sini? Kalau yang ini udah langsung, ya enggak? Kalau yang ini betul-betul dengan kuasa Roh Kudus, aduh, udah. Kalau yang ini udah, Om, Tante, Mak, Kom, Cici, Koko, terima Yesus. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Bapak Ibu, dalam 3 bulan terakhir ini saya mengalami yang emergency ini, melakukan emergency gospel ini 2 kali, lalu yang kemudian yang hubungan itu 1 kali, yang compact 1 kali, ya. Nanti saya ceritakan. Kenapa perlu saya ceritakan? Karena ini Injil ini bukan sesuatu yang terus dipelajari kalau tidak dilakukan. Buat apa? Ini praktek hidup. Nah, jadi waktu saya udah ada di rumah sakit, udah ada. Bahkan ada yang 1 yang koma. Ini keluarga, ini kalau udah koma gimana ya? Ini belum terima Yesus gimana nih, kalau mati gimana lah? Coba giliran udah ada di ICU pada bingung semua. Tapi giliran masih hidup mah biasa aja, ya nggak? Udah, saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Jadi waktu saya pernah katakan, Om, kalau Om setuju, Om dengar saya omong apa, Om gini ya, gitu ya. Pokoknya Om pegang saya ya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Saya alami. Bahkan terakhir saya di sini pergi dengan Tante Stella. Awal saya menginjili orang ini, dia nggak bisa. Dia cuma lihat mata saya, lalu, aduh Tuhan, ini ngerti nggak ya? Ngerti nggak ya saya ngomong bahwa Tuhan Yesus udah mati buat Om? Om hanya cukup untuk percaya saja. Kalau Om percaya, maka dikatakan oleh Alkitab, Om disediakan rumah oleh Tuhan. Om ada di dalam kekekalan, dibebaskan dari semua penderitaan, dan Tuhan menolong Om bebas dari dosa. Hanya begitu. Amin. Nggak bingung, nggak apa, aduh saya bingung gimana. Tapi Tuhan itu ya Bapak Ibu, kalau ada belas kasihan, Tuhan ini gimana. Saya tiba-tiba Tuhan pindah ke kuping yang sebelah. Karena saya ngomong di sebelah, pindah ke kuping yang sebelah. Waktu saya pindah ke telinganya yang sebelah, dia bisa lihat saya. Saya bilang, Om bisa dengar saya? Bisa. Saya itu merinding. Om mau terima Yesus? Mau. Om bisa tiru saya berdoa? Baik. Saya tuntun dia ini terima Yesus. Berapa hari kemudian He's gone. Jadi Bapak Ibu, jangan takut. Yang penting semua mau menunaikan tugas. Sekarang bilang mas sebelahnya, tunaikan tugasmu ya, gitu ya. Nah, tugasnya penginjilan. Jangan apa ya Bapak, tinggal situasinya yang mana ini? Ya, situasinya yang mana? Mau yang
reguler, mau ekspres, hidup benar secara karakter dan moral bukan pilihannya. Semua harus benar. Pada saat kita benar, waktu kita kompak, kuasa Roh Kudus kerja, ya nggak? Hidup kita benar, waktu itu reguler, kuasa Roh Kudus juga lebih dahsyat. Waktu itu, apalagi waktu emergency, waktu ekspres, Roh Kudus itu lebih dahsyat, ya nggak? Dia bisa melakukan yang tadinya nggak dengar, sekarang bisa ngomong dan iya. Terus sebabnya menunaikan tugas kita ini, kita perlu yang namanya mau belajar dan mau melakukan. Kalau enggak, anak sekolah tahu PR-nya Gio, tahu apa matematika, udah dikerjain belum? Terus kira-kira kalau gurunya naruh tulis di situ angkanya cuma 0 gimana? Ya, tahu tugas tidak dikerjakan, sama aja bohong. Ya, jadi mengapa? Ya tadi ya. Sekarang kita pertanyaan, mengapa? Yang pertama, mengapa kita? Karena itu tadi perintah. Ya, mengapa kita memberitakan Injil? Tadi apa yang diberitakan? Injil. Caranya tadi saya coba sharekan apa yang saya lakukan selama ini. Yang pertama, mengapa? Karena ya, gospel adalah Injil adalah perintah. Berarti pada saat kita melakukan pemberitaan Injil, kita sedang obey the Great Commission. Kita sedang taat kepada amanat agung. Bapak Ibu, ada orang bertanya kepada saya, emang Bu Hendra kalau nggak menginjil berdosa? Di Alkitab tuh nggak ada secara letterleh berkata orang yang tidak menginjil tidak masuk ke surga. Yang ada itu pemburit, pendusta, kikir, pembunuh, ya itu tidak masuk kerajaan surga. Tapi nggak ada di situ tulis tidak menginjil tidak masuk kerajaan surga. Yang ada adalah perkataan daripada Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tetapi sekarang kita tarik coba. Ini adalah Great Commission. Great Commission itu perintah agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus itu menginginkan ketaatan, ya enggak? Setiap bentuk ketidaktaatan adalah bentuk pemberontakan. Artinya kalau kita tidak taat memberitakan Injil, kita sedang berontak atau enggak? Kalau kita sedang memberontak, jangan hanya kaitkan dengan dosa atau tidak dosa. Coba kaitkan dengan bentuk ketaatan. Bahwa itu tarik kepada kasih kita kepada Tuhan. Kalau saya mengasihi Tuhan, maka saya akan taat dong kepada kehendaknya. Jadi waktu Bapak, Ibu, dan saya memberitakan Injil, maka itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Bapa kita. Yang kedua, kenapa? Kalau kita memberitakan Injil, sebenarnya ada 7, saya ambil 3 saja. Yang ketiga, kita sedang mengubah lingkungan kita. Kita sedang mengubah sesuatu. Yang pertama, waktu kita memberitakan Injil, yang pertama diubah adalah atmosfer. Yang kedua, Tuhan kita sedang mengubah. We change our society, mengubah lingkungan kita. Kenapa? Sebab orang yang mendengarkan Injil, sebab orang yang mau menerima Injil, ada Yesus, ada Tuhan dalam hidupnya. Seperti kita diubah Tuhan, orang itu pun akan diubah oleh Tuhan. Dan pada saat dia berubah, maka cara hidupnya berubah, lingkungannya berubah, akan ada banyak hal yang berubah dalam hidupnya, ya enggak? Dia akan menerima banyak hal waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengalaman kita juga begitu, ya enggak? Waktu kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup kita berubah. Coba kita lihat ke belakang. Ada perubahan kan dalam hidup kita? Iya ya, dulu waktu saya belum terima Yesus, mungkin yang bisa ngomong itu Bu Tanum kali ya. Punya pengalaman dari bukan orang percaya kepada orang percaya, ya. Kita dari tidak sungguh-sungguh kepada sungguh-sungguh, mungkin itu ya. Tetapi intinya, pada saat Kristus tinggal di dalam hidup seseorang, maka hidup orang itu akan berubah. Jadi kita waktu kita beritakan Injil, maka kita sedang membawa sebuah perubahan. Ya. Yang ketiga, kenapa kita memberitakan Injil? Karena kita sedang prepare for His return. Kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Alkitab berkata, sampai Injil, disampai Injil, sampai kepada seluruh suku bangsa, sampai semua orang mendengar nama Yesus, baru tiba kesudahannya. Kalau masih ada orang, masih ada suku bangsa, masih ada kelompok-kelompok entitas tertentu, belum mendengar Injil, belum tiba waktunya. Perang, kelaparan, kesulitan, kesusahan yang hari-hari ini
jikalau Injil sudah sampai ke seluruh bangsa. Semua suku bangsa, berapa? 8M sekarang, berarti sampai semua orang itu mendengar Injil, maka kesudahannya tiba. Jadi kalau kita mau menantikan dan mempersiapkan diri untuk Tuhan datang, beritakan Injil. Ya. Yang pertama, karena itu tadi adalah perintah, bentuk ketaatan kita. Yang kedua, kita memberitakan Injil, maka kita akan mengubah lingkungan kita. Yang ketiga, kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tunaikan tugasmu. Tunaikan tugasmu. Habis ya? Ya, tunaikan tugasmu. Tadi bagaimana? Saya sudah sampaikan yang tadi ya, yang 3 kompak itu. Nah, salah satunya adalah tadi, yang satu lagi yang saya mau sampaikan dengan bagaimana. Yang pertama adalah personal, yang kedua adalah grup. Personal berarti kita menginjil secara pribadi, ya enggak? Orang per orang. Yang kedua adalah secara grouping, bersama. Kadang-kadang Bapak Ibu, waktu kita ini belum terlatih, terbiasa, kita perlu pertolongan orang lain, ya enggak? Maka oleh sebab itu Bapak Ibu kalau mau menginjil jangan takut, aduh saya nggak bisa, mintalah tolong. Minta tolong. Ada rohaniwan, ada siapa yang kita bisa percaya. Bu Hendra, soal buku bola nih, rekan saya itu ya, kayaknya perlu Tuhan deh. Tapi saya kok belum berani yang ngomongnya gimana ya. Tapi saya tergerak, bisa nggak ya Bu Hendra ikut saya berdoakan dia? Bisa nggak? Ya kan? Grouping lagi nah. Lama-lama mungkin tunggu, wah ini kayaknya modelnya pebisnis. Kenalin Pak Paulus, kenalin si ini, kenalin si ini. Akhirnya banyak orang ngeroyok satu orang. Itu grouping. Jadi bagaimana caranya? Itu tadi ada tiga model itu tadi. Yang kedua bisa dilakukan personal dan grouping, ya. Jadi itu akhirnya kita tidak ada celah untuk kita tidak melakukan. Oleh sebab itu, mari tunaikan tugas kita dengan cara pergilah menginjil. Lakukanlah. Bapak Ibu, semuanya nonsens kalau kita ini dipenuhi semua dengan perlengkapan kalau nggak dilakukan penginjilan yang nguap gitu aja. Itu adalah sebuah gaya hidup, nggak tergantung waktu. Tiap-tiap hari ya kita mesti lakukan. Yang penting mah kita lihat kesempatannya kapan. Nah, karena kita tidak pernah tahu kesempatan, maka mesti kita selalu siap, ya kan? Jadi Bapak Ibu, lakukanlah, bertindaklah. Jangan cuma di tempat ini diperlengkapi, tetapi kita tidak pernah bertindak. Itu namanya kita membohongi diri sendiri. Itu namanya kita sedang menjadi orang-orang yang bebal. Itu namanya kita tidak mengasihi Tuhan. Itu namanya kita menjadi orang-orang yang tidak ingin diberkati Tuhan. Sebab dikatakan berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saya juga tidak mau jadi orang yang hanya sekedar mengajar, sekedar mengkhotbahkan. Kalau saya tidak menghidupi, toh pertanggungjawabannya adalah per orang. Yang paling baru yang saya injili adalah seseorang ODGJ. Saya bingung nih kalau ODGJ di panti asuhan aman. Saya pernah ke sana, ke ODGJ di panti asuhan, ada yang dirantai, ada yang di apa. Itu saya bisa jauh. Ini ODGJ. Saya sebenarnya ingin lewatin ini ODGJ di pojokan situ perempatan pesantren dan Pandu. Saya mau kunjungan ke Pandu. Saya baru dari sini mau belok kiri ada ODGJ 2. Dalam hati saya, gerasa. Itu kan, waduh takut kayak gini Tuhan. Saya masih nolak dengan cara, Tuhan saya mau kunjungan dulu ke Pandu. Nanti kalau pulang dari Pandu, ini orang masih ada, berarti ini jatah saya. Saya lama-lamain loh Bapak Ibu di Pandu. Balik lagi, masih ada. Bukan 2, tinggal 1. Saya lewatin, pulang aja, saya takut. Balik lagi saya kesini, saya mau belok ke Nakula. Tapi dia bilang, kamu tuh gimana sih? Udahlah, belok lagi. Saya buka spion saya. Duduk. Pak, udah makan belum? Belum. Tunggu ya. Tunggu ya. Saya turun, saya parkir di Pandungan banyak makanan, saya beli makanan. Dengan deg-degan Bapak Ibu, dengan takut, dengan apa? Saya bawa makanan itu, saya duduk di sebelahnya di trotoar itu. Saya takut dia apa-apain sih? Tukang Gojek, tukang apa di situ ngeliatin, ngapain sih ibu berbaring? Saya benar kamu? Waktu saya duduk, nih kamu makan, dia ngomong gini, saya kriminal, kapok kriminal. Akhirnya saya, kamu kapok jadi kriminal?
caranya cuma satu, lewat Tuhan Yesus. Tapi kalau terima Tuhan Yesus itu ada caranya. Gimana? Kamu mau nggak berdoa sama saya? Tapi dengan diam. Tapi saya kriminal, nggak apa-apa. Alan apa kriminal juga diterima. Ya udah tapi kamu dengar saya dulu. Nama kamu siapa? Jadi dikeluarin KTP. Ini nama saya. Oh, nama kamu ini. Yaudah sok Din, kamu mau nggak? Bisa saya nggak panggil kamu lagi, kumahanya. Yang penting kalau kamu mati, saya mati juga. Nanti kita ketemu di surga. Akhirnya dia, oh iya. Sesok kamu sebelum makan, terus saya berdoa dulu. Mau nggak percaya? Mau. Tapi saya kriminal. Kenapa? Kriminal juga. Yang penting kamu jangan kriminal lagi. Udah kapok, bagus kapok. Akhirnya saya injilin ini Tuhan Yesus itu gini. Iya. Nggak tahu ngerti saya nggak tahu. Akhirnya udah saya ceritanya udah sana berdoa tiru saya. Dia tiru deh. Di tengah-tengah doa, tapi saya kriminal. Nggak apa-apa, kriminal diterima. Ini kok kapok. Bagus kapok. Sekarang doa dulu. Amin lah, amin. Semua bapak-bapak di situ melihat saya mau takut dipukul atau bagaimana. Dan saya juga berdoa kalau lagi kondisi ODGJ jangan doa tutup mata ya Bapak Ibu. Di sini kumaha-kumahakeun melek we kieu we. Dipantengin itu orang. Akhirnya dia terima Yesus. Din, udah ya, sekarang kamu makan. Ini ada sendoknya. Saya pulang dulu. Ibu, udah terima Yesus. Kriminal nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kriminal oke. Karena naon yang penting bertobatnya kapok. Entong kriminal deh. Oke, udah ya Din, saya pulang dulu. Saya ngebirit, lari, siun. Dan akhirnya saya pulang. Yang terbaru itu saya. Bapak Ibu, kenapa saya mesti cerita? Supaya kita semua sama berani ambil resiko untuk memberitakan nama Yesus. Perlindungan Tuhan melampaui pikiran kita. Mungkin Bapak Ibu tidak ketemu ODGJ ini. Tuhan tahu kok mesti ditemuin sama model apa. Yang penting mau. Amin. Sebab hari ini kita menghadapi sakramen. Karena belas kasihan dan kerelaan Tuhan Yesus, Dia mau membagi tubuh dan darahnya buat kita. Bukankah kita juga mau membagi kabar baik untuk orang lain? Kita meneladani sakramen hari ini untuk kita keluar membagikan kabar baik buat orang lain. Sebentar kita akan terima ini. Saya panggil pemain musik. Salibnya, saya akan serahkan kepada Pak King. Mari Bapak Ibu, kita tutup Alkitab kita. Kita siapkan bahwa dalam pikiran dan hati kita, saya terima tubuh dan darah-Mu Tuhan, untuk saya bisa memberi kabar baik bagi orang lain. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bawa hati kita ke salibnya Kristus. Di sana tubuh dan darahnya dicurahkan bagi engkau dan saya. Salibnya, salibnya, Kita katakan sekali lagi salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi setiap kami. Kami percaya
bahwa itulah isi hati-Mu yang Kau sampaikan bagi setiap kami, untuk mengingatkan kami akan perintah-Mu, akan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam menjalani kehidupan ini setelah kami percaya kepada Engkau. Tuhan mau supaya kami bukan hanya sampai kepada tahap di mana kami menikmati berkat Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, tetapi Tuhan juga merindukan kami untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Karena itu isi hati Tuhan, yang Tuhan mau supaya tidak seorang pun binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya di dalam menjalani sisa kehidupan kami, Roh Kudus terus mengingatkan kami akan tugas panggilan kami sebagai orang percaya, yaitu memberitakan Injil. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini ya Bapa, kami juga berdoa jika sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kami, melayakkan setiap kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bu Hendrawati yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus berbicara lewat hamba-Mu, supaya Engkau terus pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu, alat yang memuliakan nama-Mu, sehingga keberadaannya dimanapun Tuhan tempatkan senantiasa boleh menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami berdoa untuk seluruh kehidupannya, untuk anaknya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus berkarya lewat kehidupannya, dan Tuhan terus memberkati seluruh kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita memeriksa hidup kita sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 31 dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Sementara saya mempersilahkan jemaat untuk mempersiapkan diri untuk berdoa, saya juga mengundang para pelayan Tuhan perjamuan kudus untuk maju ke depan untuk kita berdoa. Bapa, kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani perjamuan kudus bagi jemaat-Mu, kami membawa diri kami, hati kami, dan pikiran kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan melayakkan setiap kami. Tuhan mengampuni kami, supaya Engkau pakai kami ya Bapa, untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami minta pengurapan daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan, sehingga ketika kami melayani perjamuan kudus ini, berkat Tuhan mengalir lewat pelayanan kami kepada jemaat-Mu ya Bapa. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan campur tangan, Engkau sendiri hadir dan melawat setiap jemaat-Mu. Begitu pula Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kiranya Engkau juga mendengar, Engkau juga yang tahu setiap pergumulan hidup daripada jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau adalah Allah yang pengasih.
Engkau adalah Allah yang pengampun. Sehingga jika di antara kami sebagai jemaat Tuhan ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup kami percaya bahwa saat ini juga Engkau telah mengampuni mereka, melayakkan mereka Bapa untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sehingga ketika mereka menerima tubuh dan darah Kristus, yang mereka terimalah berkat daripada Tuhan, berkat pengampunan, kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu atas setiap jemaat tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sakramen perjamuan kudus ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Amin. Saya undang jemaat bisa bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita mengangkat cawan anggur di tangan kanan tinggi-tinggi. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, jika saat ini kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, di mana saat kami menerima perjamuan kudus ini, kami boleh mengingat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami adalah menjadi orang-orang yang menerima anugerah keselamatannya daripada Engkau. Ketika kami boleh percaya, menaruh percaya hidup kami di dalam Engkau ya Bapa. Dan ketika kami ambil bagian perjamuan kudus ini, selain kami diingatkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami juga diingatkan akan tugas panggilan kami sebagai orang percaya, itu memberitakan Injil. Biarlah kiranya Roh Kudus terus menolong kami, memimpin kami, memampukan kami, supaya kami dimampukan, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus untuk sanggup melakukan tugas panggilan itu, yaitu memberikan Injil. Dan Bapa, ketika kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami percaya dan iman kami bahwa kembali kami dipersatukan dengan Tuhan lewat tubuh dan darah Kristus. Dan pada saat ini, ketika kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini, Tuhan juga telah mengampuni setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan hingga saat ini. Kami bersyukur Bapa untuk semuanya ini. Dan ketika kami ambil bagian perjamuan kudus ini, kami percaya bahwa ketika kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus, maka selain dosa kami diampuni, tetapi jika di antara kami ada yang mengalami kelemahan tubuh, ada sakit penyakit yang diakibatkan karena dosa, maka saat ini kami percaya dan iman kami bahwa kami telah disembuhkan. Bahkan kami percaya Bapa, lewat persekutuan tubuh dan darah Kristus ada kuasa yang mengalir di dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dengan kekuatan, dengan pertolongan, dengan kelepasan yang daripada Engkau, yang akan memampukan kami menjalani hari kami di depan kami. Bahkan lewat perjamuan kudus ini juga Bapa, sekaligus juga mengingatkan kepada kami akan penyertaan-Mu, bahwa Engkau berjanji akan menyertai hidup kami Bapa. Sehingga ketika kami di dalam keadaan lemah, maka kami percaya bahwa Engkau juga akan menguatkan kami, akan menolong kami. Sehingga sekalipun kami jatuh, kami yakin percaya bahwa kami tidak akan jatuh sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang siap menolong kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Terima kasih untuk kasih kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini, untuk lawatan-Mu atas setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian.
Baik, atas nama Believer Fellowship Community, saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bu Hendra yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, mengajak kita untuk ikut terlibat di dalam penginjilan. Tunaikan tugasnya Bu Hendra ya. Kita semua maksudnya. Terima kasih juga buat Ko King yang boleh melayani di tempat ini juga. Bapak Ibu sekalian, Pak Paulus hari ini tidak ada di tempat kita, dia ada urusan ke Jakarta. Makanya kita minta Ko King ada di tempat ini. Sekali lagi terima kasih Ko King ya. Biar Tuhan juga memberkati. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang ada di belakang. Terima kasih buat tim musik, worship leader, singer yang begitu luar biasa. Sungguh saya sangat menikmati sekali ujian kita hari ini. Kadang-kadang saya terpikir, aduh, rasanya satu waktu kita perlu nih worship semua gitu. Benar-benar sangat menikmati tadi. Dan saya rasa BFC semakin hari boleh semakin bertumbuh. Perlu dukungan doa kita semua, perlu keterlibatan kita semua, dan kita juga boleh dapat menjangkau jiwa-jiwa, boleh dapat memenuhi tempat ini dengan jiwa-jiwa yang baru kembali. Bapak Ibu sekalian, rangkaian kegiatan BFC tadi telah ditayangkan semua di sini, dan minggu depan adalah minggu terakhir bulan Oktober. Saya tetap mengundang Bapak Ibu sekalian untuk datang beribadah bersama-sama dengan kita. Biar Tuhan senantiasa memberkati kehidupan saudara Bapak Ibu sekalian, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari sekali lagi kita berdoa sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersyafaat. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan di mana Tuhan panggil kami untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan bagi setiap kami, Bapa. Dan saat ini, Bapa, kami merindukan secara khusus untuk pertumbuhan iman jemaat di tempat ini. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa campur tangan di dalam kehidupan setiap para pengurus dan jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan kiranya Engkau juga memberikan kepekaan kepada seluruh pengurus untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau lewat perhimpunan jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga pertumbuhan iman daripada jemaat ini semakin hari semakin boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh pengurus di tempat ini, biarlah kiranya Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan karunia-karunia yang baru untuk memperlengkapi jemaat Tuhan di tempat ini. Sebagai tubuh Kristus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa mengasihi jemaat di tempat ini ya Bapa. Untuk itu Bapa, biarlah lewat karunia-karunia Tuhan tambahkan lewat jemaat di tempat ini, maka tubuh Kristus di tempat ini semakin tegak berdiri, sehingga itu boleh Engkau pakai menjadi alat yang boleh memuliakan nama Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling tempat ini. Bahkan dimanapun jemaat Tuhan berada, mereka boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi berkat baginya banyak orang, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga seluruh staf menteri. Kiranya Tuhan diberikan hikmat, Tuhan memberikan akal budi dan roh yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam memimpin bangsa ini mereka senantiasa mengedepankan akan rasa keadilan, kesatuan dan persatuan atas bangsa ini. Tuhan menolong mereka, memampukan mereka, sehingga keputusan-keputusan mereka buat itu boleh membawa kebaikan, kesejahteraan bagi bangsa negara ini. Secara khusus kami berdoa untuk tahun depan, di mana akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah yang berdaulat atas bangsa ini. Maka kami percaya juga bahwa Engkau akan menyatakan apa yang menjadi kerinduan
rencanamu atas bangsa ini lewat setiap penduduk daripada bangsa ini untuk memilih presiden dan wakil presiden tahun yang akan datang. Kami juga menyerahkan kondisi keamanan di dalam suasana politik ini di dalam tangan Tuhan, supaya boleh tetap berjalan dengan baik dan tetap kondusif. Kami menyerahkan Bapa semuanya ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa campur tangan atas bangsa ini. Bahkan kami merindukan terjadi penuaian banyak jiwa di tengah-tengah bangsa kami, sehingga mereka boleh menerima anugerah keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Kami menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan tolong, Tuhan sendiri akan campur tangan. Dan saat ini Bapak kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Paulus Mulyadi yang dari Jakarta, dan kesibukannya Tuhan yang terus tolong, Tuhan terus berkati, bahkan seluruh keluarga. Kami menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Dan Bapak, jika sementara kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu di tempat ini, akan memasuki di dalam kehidupan kami, bahkan ke depan, sepekan ke depan yang akan kami jalani, kami memohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Kami minta pertolongan-Mu, kekuatan-Mu di dalam menjalani kehidupan kami. Bahkan kami minta Roh Kudus terus mengingatkan kami, menolong kami, supaya kami senantiasa menjadi jemaat yang taat, yang takut akan Tuhan, yang boleh berjalan di dalam kehendak dan rencana. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Kami menyerahkan Bapa seluruh jemaat-Mu di dalam tangan-Mu. Mari arahkan hati-Mu dan tadahkan kedua belah tangan-Mu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya berkata, amin. Pujian, hormat, syukur selamanya, segala tanda kemuliaan Kau yang raya, kami agungkan, mulia namamu. Sembah syukur kami naikkan, selamanya Kau yang raya, kami agungkan, mulia namamu. Kau yang layak, Kau yang layak, kami Jemaat, kita silakan untuk duduk, untuk bersatu dulu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.